Good People belakangan ramai lagi, terutama ini ada di media sosial di mana polemik parkir liar. Ada yang mengunggah video juru parkirnya memaksa hingga pro kontra bayar 2.000 gak bikin miskin. Nah faktanya yang merasa dirugikan ini ternyata bukan hanya pengendara tapi juga pemilik usaha. Apa kata para juru parkir soal ini dan sebenarnya bagaimana sih aturannya? Berikut tim Fakta pun menelusurinya. Enggak, tadi minta 15.000. Sudah lama banyak dikeluhkan, banyak juga jadi polemik dan memicu konflik. Faktanya, juru parkir liar di area sekitar minimarket, juga toko, kedai hingga warung masih merajalela. Selain cekcok warga dengan juru parkir yang meminta uang lebih berdalih sumbangan buat THR mereka. Belakangan ramai di media sosial unggahan warga terkait polemik ini. Ramai lagi di jagat maya, demikian pula adanya. Bukan 1-2 kali saja, namun perihal membayarkan uang parkir kepada tukang-tukang parkir liar ini selalu saja menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Apalagi saat ini makin viral setelah beredarnya video pemaksaan terkait hal ini. Lantas sebenarnya bagaimana sih aturan yang mengatur hal ini? Lalu bagaimana juga praktiknya di lapangan? Berikut liputan selengkapnya. Ya, menelusuri fakta di Kamis siang ini, keberadaan parkir liar marak bahkan seakan tak terkontrol. Termasuk di area-area yang bahkan oleh pemilik usaha telah ditetapkan gratis parkir. Keberadaan juru parkir liar di area-area ini banyak dikeluhkan. Meski tak dipungkiri, di sejumlah lokasi pun dibutuhkan. Oke-oke aja sih buat parkiran liar gitu. Cuman ya kalau biasanya ya mintanya itu suka nggak baik gitu kan. Kadang dia nggak bantu parkir tapi dia minta uang gitu. Kalau saya pribadi sih kalau misalnya ada tulisan parkir gratis gitu, tapi kalau dia ngebantuin saya untuk markirin sampai kita pergi ya saya sih nggak masalah gitu. Tapi kecuali Di sisi lain, sejumlah warga yang memilih cari rezeki dengan lakukan di pekerjaan ini akui bahwa yang dilakukan tak resmi. Beberapa berdalih tak memaksa pelanggan minimarket atau warung yang dijaga parkirnya untuk membayar dan terus jalani profesi ini sebab sudah biasa. Ya sebenarnya sih kalau buat itu seikhlasnya sih. Tapi rata-rata ya orang kan udah tahu kalau 2.000 paling. Sebenarnya sih kalau nggak 2.000 juga, kalau kayak buat motor mau 1.000 ya pakai GoPay nggak masalah sih kelasnya. Yang penting sih ada basa-basinya sih. Sebenarnya sih kayak di minimarket kan parkir itu gratis. Kan parkir itu gratis. Kalau kenapa orang pada bayar? Karena udah kebiasa. Terus juga motor dijagain kan kayak sama yang parkir. Itu dia. Menanggapi fenomena ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI imbau pemilik usaha membangun komunikasi dengan menjaga parkir liar dan turut bertanggung jawab atas tata kelola prasarana yang dibuatnya. Dan masyarakat sebagai konsumen bisa proaktif, termasuk laporkan jika ada kerugian terkait keberadaan parkir liar. Kalau kemudian dia tukang parkir titik, pasti dia dibekali aturannya begini. Tapi kalau liar ya itu polisi itu loh. Tangkap itu liar di situ, boleh lapor kalau kemudian caranya begitu. Antara konsumen dan penyedia jasa atau penjaga penyediaan jasa itu harus saling berkonfirmasi. Konsumennya juga harus rajin bertanya, produsennya juga penyedia jasanya juga harus memberitahu. Berdasarkan undang-undang, pajak parkir hanya bisa dipungut Pemda di tingkat kabupaten atau kota. Sementara pengelolaan parkir merupakan kewenangan pemilik lahan. Jika diadakan pungutan wajib memiliki izin khusus usaha terkait ini. Nah, Good People, itu tadi memang masih banyak mengandung pro dan kontra. Ada yang masyarakat tidak mempermasalahkannya, namun ada juga yang masih terus mengeluhkan. Tapi faktanya memang untuk parkir liar ini masih saja terus ada di sekitar kita. Kalau Good People, tim yang mana? Tim yang membayar atau ditinggal pergi saja? Dan yang juga wajib diingat, parkir sembarangan di area yang tak semestinya pun bentuk pelanggaran. Maria Anastasia, Agung Maulana melaporkan untuk NET.